Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini. Selamat pagi saudara sekalian dimanapun kalian berada. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stefani, saya mahasiswi jurusan Hospitality dan Pariwisata semester 6 di Universitas Bunda Mulia. Baik saudara sekalian, pada kesempatan ini topik yang akan saya bahas adalah masalah putus sekolah yang sedang marak terjadi. Seperti yang kita tahu, bahwa angka kasus putus sekolah sangat melambung tinggi saat ini. Dan sampai sekarang, bangsa Indonesia masih berjuang untuk melawan virus corona yang masuk ke Indonesia sejak 2 Maret tahun 2020 lalu. Pandemi ini sangat berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam peraturan dan sanksi-sanksi agar dapat menekan jumlah penyebaran virus corona ini. Seperti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan pemberian kuota internet gratis untuk semua pelajar. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi jumlah penyebaran virus ini di kalangan pelajar. Namun, sudah 1 tahun berlalu, virus ini masih terus berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Nampaknya, kesadaran masyarakat untuk selalu waspada dan menaati protokol kesehatan juga mulai pudar. Kerap terjadi perkumpulan-perkumpulan masyarakat, terutama pada kalangan anak-anak hingga remaja, yang memicu bertambahnya penyebaran virus akibat kerumunan. Motif dari kerumunan beragam. Ada yang karena bosan di rumah saja, ada yang ingin bermain bersama teman-temannya, ada yang berkumpul untuk bersilaturahmi dengan teman dan kerabat, bahkan ada yang sudah tidak percaya atau tidak peduli lagi dengan adanya virus ini serta alasan-alasan lainnya. Hal ini dikarenakan selain dilanda oleh pandemi virus corona, keadaan perekonomian di Indonesia juga melemah. Sehingga anak putus sekolah melambung tinggi selama pandemi ini. Dan mereka yang putus sekolah sudah pasrah dan tidak takut dengan virus ini. Hasil survei KPAI yang dilakukan di Bandung dan Cimahi menyebutkan bahwa ada 5 penyebab tingginya angka siswa putus sekolah di Indonesia. Yang pertama, siswa putus sekolah karena menikah muda. Jumlah siswa yang berhenti sekolah karena menikah mencapai 33 peserta didik dari Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bima. Rata-rata siswa yang menikah berada di kelas 12 yang beberapa bulan lagi akan melakukan ujian kelulusan sekolah. Karena masih pembelajaran jarak jauh, maka mayoritas yang sudah menikah dilakukan tanpa pengetahuan pihak sekolah. Pihak sekolah baru mengetahui hal ini setelah mengunjungi anak didiknya yang tidak pernah mengikuti PJJ lagi. Kedua, siswa putus sekolah karena bekerja. Sejumlah siswa terpaksa bekerja karena orang tua terdampak secara ekonomi selama pandemi corona. Ada yang menjadi tukang bangunan untuk membantu ekonomi keluarganya. Lalu yang ketiga, siswa putus sekolah karena menunggak SPP selama berbulan-bulan. Rata-rata yang sudah menunggak SPP selama 6-11 bulan karena ekonomi keluarga yang memburuk. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka pas-pasan, sehingga mereka mengorbankan biaya SPP. Lalu yang keempat, siswa putus sekolah karena kecanduan game online. KPAI mendapatkan data dari Kota Cimahi bahwa ada 2 anak kelas 7 SMP yang berhenti sekolah karena kecanduan game online. 1 diantaranya berhenti sementara selama 1 tahun untuk proses pemulihan secara psikologi. Mereka yang bermain game online hingga subuh kerap membolos kelas PJJ karena kelelahan bermain. Lalu yang kelima, siswa putus sekolah karena meninggal akibat kecelakaan.
Data di atas didapatkan oleh KPAI dari pemantauan langsung di beberapa daerah di Indonesia, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dari data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi pendidikan saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Kita harus menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Jika pandemi ini terus berlanjut, maka semakin banyak anak-anak yang malas dan tertinggal. Jumlah kemiskinan pun semakin besar. Cara untuk menangani masalah ini ada dua. Yang pertama, dengan memutus rantai penyebaran. Ya, seperti yang sudah biasa disampaikan, bahwa untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan, mau dia kalangan atas, menengah, maupun bawah, semuanya harus mematuhi peraturan ini, supaya Indonesia bisa terbebas dari kesulitan ini, yaitu dengan tidak keluar rumah kecuali penting, jangan berkerumun, jaga jarak, hindari keramaian, jangan dulu keluar kota, lalu sebaiknya jika sudah divaksin pun, tetaplah menerapkan 3M. Jika penyebaran dapat dihentikan, maka kita semua bisa beraktivitas kembali, dan perekonomian pun akan segera membaik. Lalu yang kedua, peran orang tua di rumah. Ya, orang tua sangat berperan penting bagi perkembangan anak dan proses pembelajaran mereka. Dampingilah mereka saat belajar, berilah mereka motivasi, beri mereka semangat untuk belajar, ajari mereka, bimbing mereka sebagaimana peran orang tua yang sesungguhnya. Jika kedua hal ini dilakukan dengan baik, saya yakin anak-anak generasi muda pasti bisa menjadi sosok orang hebat yang memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Masa depan ada di tangan kita. Marilah kita bersama-sama berjuang melawan virus corona ini dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa.